Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya masih menjawab daripada beberapa pertanyaan kita yang belum sempat saya bikinkan video dan cukup lama juga. Yaitu mengenai pengolahan air. Pengolahan air untuk supaya bisa air lele itu bisa digunakan kembali seperti itu. Oke, pertanyaannya seperti apa? Kita lanjut. Oke sahabat, pertanyaannya seperti ini. Bang, kalau kolam lele pakai sirkulasi, untuk filter hanya memakai jaring nelayan, batu apung, dan karang jahe, itu bisa maksimal gak? Dibahas dong bang untuk media filternya, karena di tempat saya airnya minim, agak sulit. Oke, jadi begini sahabat. Kalau berbicara mengenai filter air, untuk lele itu sebenarnya nggak seribet itu, nggak mesti pakai karang jahe, nggak batu apung, nggak. Karena sahabat pun harus tahu juga fungsinya. Kalau untuk lele, meskipun itu bisa, tapi bagi saya terlalu memakan biaya seperti itu. Karena pertama begini, batu apung itu nggak bakalan berfungsi dengan baik kalau nggak ada nitrobak di situ atau nitrobakter lah jelasnya. Itu batu apung nggak ada fungsinya. Nggak ada fungsi batu apung kalau di situ nggak ada bakterinya, penghuni batu apung itu sendiri. Karena tujuannya batu apung itu adalah kita mengkulturkan bakteri di situ, membudidayakan bakteri lah untuk mengolah amonia supaya menjadi nitrat. Seperti itu. Tujuannya. Jadi kesimpulannya kalau untuk lele, batu apung itu nggak perlu. Nggak pakai batu apung. Nggak usah lah ribet. Kecuali kalau untuk nila seperti itu. Sebenarnya saya sudah berulang-ulang di video. Saya sudah beberapa kali bahas. Kalau untuk lele itu nggak seribet itu. Tapi kalau untuk sirkulasinya, oke kita bahas. Selain daripada batu apung, ini juga ada karang jahe. Jadi karang jahe pun selain daripada batu apung, itu kan ada karang jahe. Karang jahe pun bagi saya itu nggak mesti, karena karang jahe itu fungsinya adalah pH buffer atau buffer pH lah, terserah dibulak dibalik. Yang jelas itu untuk menetralkan pH lah, menaikkan sebenarnya, menaikkan pH atau menetralkan pH supaya optimal kisaran di pH tertentu. Dan untuk lele itu enggak spesifik pH sekian sampai sekian, itu enggak juga, enggak kayak koi atau enggak kayak ikan hias lah, enggak. Itu oke-oke saja, lebih sedikit kurang sedikit itu oke-oke saja. Apalagi kalau menggunakan air yang bekas, itu udah pasti pH-nya itu sudah stabil. Karena kalau yang pertama hidup, masa yang kedua enggak hidup? Seperti itu. Karena itu bukan karena pH kalaupun gagal, itu karena hal lain, bukan pH, bukan. Seperti itu. Jadi karang jahe, batu apung kita ketepikan kalau untuk lele. Jangan menggunakan itu. Terlalu ribet, terlalu banyak skenario lah maksud saya. Jadi kita ambil yang wajibnya saja, yaitu filter mekanis. Tapi andai kata abang yang bertanya punya filternya 3 nih, yang sekarang dipakai contoh ada media jaring nelayan, ada media karang jahe dan batu apung. Dan sahabat bisa ganti tiga-tiganya menggunakan jaring nelayan
ataupun menggunakan kampas, menggunakan apa namanya ya, saringan-saringan yang berfungsi untuk menahan kotoran saja, supaya pertama meringankan beban pompa, dan yang kedua menghemat budget juga, seperti itu. Dan bahkan saya mah nggak mesti jaring apung, ada waring bekas waring keramba itu yang sudah rusak-rusak, bisa juga dipakai. Ataupun kalau di tempat sahabat misalkan daerah pegunungan banyak arennya, banyak kaung, kita bisa menggunakan injuk kaung, injuk aren, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi itu. Menggunakan injuk. Itu lebih bagus lagi. Ataupun sepet kelapa, itu bisa juga. Seperti itu. Untuk saringan itu nggak mesti harus jaring nelayan aja, enggak. Karena itu menahan sedimentasi sebenarnya. Terus andai kata sabut nggak ada, jaring nelayan, saya mah bukan daerah nelayan, jauh ke laut. Kalaupun harus beli per kilonya harus mahal. Terus injuk, saya mah nggak gunung-gunung banget, di gunung susah, saya mah ada di perkotaan lah apalah. Tapi setidaknya saya pikir kalau pasir harusnya ada dong, seperti itu. Pasir bangunan ya nggak apa-apa, pasir bangunan yang penting kasar. Terus nggak ada pasir bangunan, pasir silika pun nggak apa-apa. Pasir silika yang kayak gimana? Pasir silika yang pasir kuarsa pun nggak apa-apa. Pasir silika pasir putih pun nggak apa-apa. Yang penting pasir kasar. Ataupun pasir nggak ada, tapi kalau batu-batuan yang halus gitu, sebesar jari kelingking gitu, sebesar kuku jari kelingking gitu, itu banyak. Nggak apa-apa, itu pun bisa juga dibuat saringan. Itu maksudnya. Jadi cari yang mudah tapi yang hasilnya itu bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan, bisa dicoba, bisa bahkan bukan hanya harus dicoba, harus belajar mengaplikasikan media-media yang sangat sederhana tapi maksimal. Seperti itu. Karena saya lebih ke situ, nggak mengharuskan mesti begini, enggak. Saya mengikuti daerahnya seperti apa, yang diperlukannya ada enggak, seperti itu. Jadi kita lebih harus adaptasi dengan lingkungan, memanfaatkan yang ada. Bahkan kalau yang saya bilang, saya mah sampah. Ya dikatakan sampahnya seperti itu. Ada waring bekas, ada jaring bekas, ada udah masukin aja sama blong. Toh tujuannya untuk menyaring sedimentasi yang kasar. Dan kalaupun media apa namanya, medianya ada 3, yang sekarang contoh ada 3, sahabat tiga-tiganya bisa digunakan untuk filter mekanis untuk itu. Yang pertama jaring nelayan, kalaupun sudah ada nih jaring nelayan. Yang pertama jaring nelayan. Itu kan kasar, warna airnya masih butek lah mungkin. Oke, masukkan yang filter yang kedua. Bisa jadi busa filter akuarium, ada kan yang besar-besar itu, yang semeter, yang 2 meter pun ada. Disusun aja. Kalau ada injuk sama injuk. Selapis itu, lapisnya lagi injuk, lapisnya lagi, lapisnya itu injuk lagi. Dan yang ketiga pun bisa menggunakan injuk juga kalau injuk nggak susah, kalau injuk melimpah. Ataupun injuk nggak ada, pakai, kalau busa akuarium banyak di toko, gampang carinya, tinggal beli. Nggak apa-apa itu pun. Kalaupun mau pasir, nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi yang terakhir. Bahkan kalau pasir itu lebih halus lagi, bahkan lebih jernih hasilnya. Meskipun kalau untuk lele sebenarnya jernih itu nggak bagus juga, dan itu pun nggak bakalan jernih sejernih air yang dari sumur ke bak itu, enggak sih, tapi kita dapat tembus pandang lah, seperti itu. Dan tentunya airnya pun lebih sehat lagi, lebih baunya itu lebih lebih bisa ditekan lagi, karena mengurangi sampah organik untuk apa namanya, untuk yang mencemari bak.
bak budidaya. Karena begini, bak budidaya itu akan bau kalau sampah organiknya terlalu padat dan bisa menimbulkan amonia. Karena apa? Biasanya rasio bakterinya dengan sampahnya itu enggak seimbang. Sampah organiknya banyak atau kotoran ikannya banyak, bakteri pengurainya sedikit. Jadi timbullah amonia. Tapi kalaupun bakterinya banyak, enggak juga. Dan andai kata nih banyak nggak banyak bakteri, nggak peduli karena bakteri nggak kelihatan, nggak jelas statusnya seperti itu. Cari yang pasti aja, yang simpel. Saya mau nggak bau, mau supaya bersih, mau disaring aja nggak apa-apa, disaring seperti itu, disaring. Yang penting ambil yang simpelnya aja. Dan itu saya sudah bisa pastikan itu sudah pasti sehat ikannya. Meskipun tebar benih baru, meskipun benih kecil, benih 4-5 gitu. Itu sudah bisa dipastikan. Karena di sini sudah banyak, sudah ada yang mengaplikasikan sistem yang itu. Sudah banyak, sudah ada seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk sahabat kita ini, kalaupun ada tong 3, kalau menggunakan tong ataupun menggunakan bak bekas sistem RAS contoh, karena kan ada juga yang membuat sistem RAS tapi kadang-kadang manajemen pembuatan kolamnya salah, terus untuk lele aja begitu. Karena saya ada mendapati yang mengikuti pelatihan online, dulunya dia sistem RAS, terus kalau bahasa saya mah nggak ketaekan gitu, dia akhirnya budidaya lele. Bahkan meskipun saya kasih tawaran, mau dibangkitkan lagi nggak sistem rasnya. Kalau mau dibangkitkan, saya mau lihat baknya seperti apa, dia kasih fotonya sama saya. Terus saya bilang, ada yang salah manajemen susunannya harus begini-begini. Kalau mau dibangkitkan lagi sistem ras, oke, kita bangkitkan lagi. Tapi setelah saya terangkan fungsi setiap filternya itu, filter ini apa fungsinya, filter yang ini apa fungsinya, karang jahe apa fungsinya, biobal apa fungsinya, katnes itu apa fungsinya, seperti itu. Chambernya itu dibahas, mekanisnya dibahas, biologisnya dibahas, baper pH-nya dibahas, kehidupan bakterinya dibahas, semuanya sistemnya dibahas. Dan beliau pun merasa keberatan, ribet juga ya sistem RAS. Ya memang, dan itu mesti, kalau RAS itu mesti. Karena apa? RAS itu daripada recirculating aquaculture system. Jadi resirkulasi aquaculture system itu, resirkulasi itu kita sudah paham. Berarti air itu disirkulasi. Air dari situ diolah, dikembalikan ke situ. Itu kan sirkulasi. Dan aquaculture, kulturnya pun kita paham kan. Kultur itu sejenis mengembangbiakkan sejenis bakteri, mengkulturkan bakteri. Di mana bakterinya kita kulturkan? Di biomedia. Yang ada dibilang katnes, ada yang pakai biobal, ada yang pakai batu apung. Dan disitulah kita kulturkan bakteri, mengembangbiakkan bakteri. Terus karang jahe, makanya di situ ada biologis juga, ada pH baper juga. pH baper pH itu ada di karang jahe. Fungsinya karang jahe itu pH baper, untuk menaikkan pH supaya bakterinya itu tetap terjaga, tetap optimal, tetap bisa berkembang dan tetap bisa bekerja untuk mengurai amonia. Dan kalau nggak begitu nggak jalan, bakterinya mati bahkan nanti. Seperti itu. Dan di kolam budidayanya itu ada bakteri anaerob. Bakteri aerob pun ada kalau di RAS karena menggunakan sirkulasi dan ada oksigen juga dari air yang jatuh itu pun ada oksigen. Karena adanya oksidasi itu bakteri aerob pun hidup juga di situ, ada juga. Tapi yang berperan di tempat kolam budidayanya itu adalah bakteri anaerob. Dan ingat juga kerja filternya itu, minimal 1 jam itu harus bisa 1 siklus. Mananya dalam 1 jam, kalau kita umpamakan nih, dalam 1 jam itu air sudah terganti semua yang baru. Andai kata itu air dibuang, diganti yang baru.
dalam 1 jam itu sudah terganti semua. Andai kata diganti. Karena ini disirkulasi, maknanya berarti dalam 1 jam air itu sudah terurai semua, sudah terfilter semua, sudah diolah semua dalam waktu 1 jam. Cara kerjanya seperti itu dan harus begitu. Makanya dia katakan ribet juga. Saya nggak maulah terlalu ribet. Dan alhamdulillahnya saya tanya, terus sekarang mau tebar ikan apa? Kalau mau nila itu sirkulasi harus dihidupkan lagi, sistem ras harus dihidupkan lagi. Tapi kalau untuk lele itu bisa menggunakan sistem sirkulasi saja. Kita menggunakan air yang sama, diolah dan dikembalikan lagi. Dan itu lebih sehat, lebih bersih, lebih hemat air, tentunya lebih untung lagi. Karena sedikit mengurangi resiko sebenarnya. Karena kita menggunakan media yang sama, bak yang sama, air yang sama. Dan ingat juga, di filter mekanisnya itu, setiap minggu kita harus backwash. Kotoran ikannya itu dibuang dengan cara di backwash. Seperti itu. Jadi filter-filter itu harus di backwash untuk membuang kotoran. Makanya desainnya pun harus pas. Jadi lamun sahabat tanyakan, gimana caranya membuat filter air, dan saya sendiri nggak tahu desain baknya seperti apa, cara kerjanya yang sekarang seperti apa, saya agak sedikit kesulitan untuk mengarahkan. Tapi andai kata Bapak bisa menghubungi nomor WA saya, kan di video-video sebelumnya banyak lah, 150 lebih video saya yang sudah diupload di YouTube. Baru berapa saya yang nggak ada nomor WA? Semuanya ada nomor WA saya di situ. Saya sebut di akhir video, sebelum penutupan saya sebut nomor WA saya. Dan Bapak bisa WA saya dan kirim fotonya atau gambarnya, dan bila perlu nanti kita di waktu-waktu tertentu bisa video call. Tapi meskipun ke video call, minimal saya tahu gambarannya dan saya bisa mengarahkan spesifikasinya seperti apa seharusnya. Seperti itu, dan itu lebih tepat lagi. Dan andai kata untuk diubah menjadi bak lele, kobak lele, budidaya lele, oke, nggak masalah, karena mau nila mau apapun itu menguntungkan sebenarnya kalau kita sudah paham. Yang jelas untuk pembelajaran sebuah sistem, jadi kita nggak cukup hanya bisa bertanya dan kita raba-raba, nggak seperti itu. Setelah bertanya dan dijawablah oleh saya contohnya, dan saya pun harus meneruskan bimbingan itu supaya betul-betul paham. Karena kebanyakan kegagalan dari budidaya itu sebenarnya yang pemahamannya campur aduk karena banyaknya sistem. Karena kita kan ya normal lah, namanya juga saya pikir semuanya sama, saya pun sama dulu seperti itu. Ada sistem bioblok, oke, bioblok menguntungkan katanya, mau coba bioblok, belum juga paham bioblok. Sistem ras yang menguntungkan, oke, coba sistem ras, belum juga paham sistem ras. Oh, red water system yang menguntungkan, kita coba lagi. Jadi akhirnya semua dicoba dan semua nggak ada yang berhasil, karena semuanya nggak ada yang sampai kebongkar keilmuannya. Seperti itu. Jadi oke, mudah-mudahan sahabat bisa memahami kesimpulannya untuk membentuk sebuah filterisasi. Dan andai kata nih, sahabat tadi katakan tolong buatkan sistem kerjanya seperti apa. Dan sahabat nanti bisa komen, kalaupun saya harus menggunakan membuatkan diagram itu dalam artian seperti ini. Saya tulis di bor, saya tulis skemanya, diagramnya, airnya dari mana masuknya, keluarnya dari mana, isi blongnya apa. Saya bisa buatkan di bor, tapi bukan tutorial, ini diagram. Andai kata Bapak mau dibuatkan diagram. Tapi kalau andai kata Bapak mau dibuatkan tutorial pembuatan blongnya, saya harus keluar rumah, maksudnya ke tempat sahabat saya. Itu saya harus atur dulu waktunya seperti itu. Nggak bisa cepat lah, nggak bisa cepat untuk menjawab yang itu. Karena saya harus atur jadwal untuk kepada sahabat kita
yang baru bikin blong. Karena kebanyakan kan ada juga yang udah jalan nih, ada yang pakai 1 blong, ada yang pakai 2 blong, ada yang pakai 3 blong, seperti itu. Dan kalau untuk membuatkan tutorial cara pembuatan blongnya, saya harus cari sahabat kita yang mau bikin itu di daerah sini gitu, untuk membuatkan tutorial seperti itu. Karena saya pun kan nggak mau saya istilahnya buat tutorial, setelah itu saya pun nggak pakai, kan nggak efektif juga. Kecuali nih, memang saya pun nggak tahu juga tapi bulan yang mana. Saya mau bikin juga untuk bukan eksperimen, untuk lebih melengkapi, saya mau buat di belakang rumah saya sistem yang itu satu seperti itu. Karena untuk pembuktian dan untuk lebih kepada orang yang datang, oh ini di sini pun ada. Jadi kalaupun nanti ada yang orang yang datang ke rumah saya nggak perlu dibawa ke sahabat saya, ke binaan saya yang lain untuk membuktikan bahwa ini dia yang melakukan sistem ini dan berhasil bla 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 seperti itu. Kalau ada di rumah saya, memang rencananya saya pun mau bikin bahkan semua sistem, bukan sistem yang itu saja, termasuk bioblok, termasuk RWS, termasuk red water system atau grand water system, semuanya saya mau bikin di rumah saya untuk memudahkan saya supaya enggak kocar kacir lah setiap ada binaan yang datang ke rumah saya langsung, yang dari jauh, yang untuk pembuktian. Jadi saya enggak merasa kesulitan kalau ada di halaman rumah saya. Tapi yang pertama, kembali kepada budget, saya pun belum ada budgetnya, belum ada anggaran untuk itu. Dan yang kedua, lebih kepada manajemen yang lain, saya masih banyak hal-hal yang belum beres lah seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau untuk eh, tutorialnya mungkin bisa juga nanti, memang saya pasti buatkan, tapi entah kapan itu saya belum pasti. Untuk bulan apa, berapa hari lagi saya belum pasti, karena saya harus tunggu momen juga. Tapi kalau untuk diagram, di belakang saya kan ada board, jadi mungkin nggak tahu siang ataupun malam, saya bisa bikinkan skema, saya bisa bikinkan diagram, cara kerjanya, saya bisa ilustrasikan ini blongnya, ini bla bla seperti itu. Dengan hanya mengilustrasikan saja. Di board saya bisa terangkan seperti itu bisa. Bisa. Kalau Bapak mau lah, tinggal kalaupun Anda kata oke nggak apa-apa, biar bikinkan diagram saja instalasinya di board, ditulis seperti apa. Tapi kalaupun mau dibuatkan seperti itu, jadi Bapak tolong komen dulu, maksudnya begini. Nanti Bapak mau menggunakan jaring apung atau injuk atau apa nih untuk menahan sedimentasinya. Terus mau berapa jenis, mau berapa filter mau memakainya, mau jaring apung semua, apa namanya, mau jaring nelayan semua, atau mau injuk semua, atau mau seperti apa, seperti itu. Karena bisa, mau injuk semua bisa, mau jaring nelayan semua bisa. Jaring nelayan nih sudah ada satu, yang kedua saya mau pakai injuk, yang ketiga mau pakai pasir pun bisa, seperti itu. Maksudnya media yang Bapak anggap mudah, oh batu-batuan yang kecil banyak atau pasir-pasiran yang kasar banyak, injuk banyak, jaring nelayan banyak, semuanya ada. Saya mau lengkap aja, bikinkan yang lengkap, bisa saya bikinkan seperti itu. Jadi kalau untuk diagram, misalkan nih dari video ini diupload, misalkan Bapak komen mau dibikinkan diagram, dari video ini diupload, mungkin 4-5 hari itu sudah diupload lagi di YouTube, Bapak bisa simak. Mananya dalam komen video ini saya bisa buatkan dalam waktu 2-3 hari, dan setelah itu saya upload. Makanya saya bisa katakan 4-5 hari itu sudah selesai kalau untuk diagram. Tapi kalau untuk apa namanya, instalasi untuk tutorial lah, real, pakai blong asli, pakai pralon asli, dipotong, disambung, dibikin saringannya seperti apa, nah itu saya perlu waktu, karena saya pun harus ada momen juga seperti itu. Oke, mudah-mudahan sahabat bisa paham dengan keterangan saya yang sederhana ini, dan
Saya pikir untuk pembahasan yang soal filter air ini cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.